pengertian etika profesi dalam akuntansi publik. Jadi, etika profesi akuntansi publik merupakan seperangkap prinsip atau aturan moral yang mengatur perilaku serta tanggung jawab akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini biasanya mengacu pada standar yang diterapkan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI atau International Federation of Accountants atau IFAC yang mencakup prinsip-prinsip dasar yaitu satu, integritas, di mana akuntan harus jujur dan transparan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, objektivitas, tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal dalam membuat keputusan. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Yang keempat, kerahasiaan, tidak boleh menyalahgunakan atau membocorkan informasi klien tanpa izin. Dan yang kelima, perilaku profesional, harus mematuhi hukum, peraturan, serta standar yang berlaku dan menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi profesi. Kedua, peran akuntan publik dalam menjaga integritas dan transparansi keuangan. Nah, akuntan publik memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan transparansi keuangan. Berikut adalah beberapa peran utama akuntan publik, yaitu satu, melakukan audit yang independen, mengaudit laporan keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa laporan tersebut tidak mengandung salah saji dan telah sesuai dengan standar akuntansi seperti PSAK atau IFRS. Yang kedua, menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Nah, akuntan publik memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan, standar akuntansi, dan regulasi lain yang berlaku. Yang ketiga, mencegah dan mendeteksi kecurangan. Dengan melakukan pemeriksaan yang mendalam, akuntan publik dapat mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan seperti manipulasi, laba, atau penggelapan aset. Yang keempat, menjaga independensi dan objektivitas. Nah, akuntan publik harus bekerja tanpa adanya konflik kepentingan, tekanan dari klien, atau dorongan yang menyembunyikan informasi yang diinginkan. Yang kelima, memberikan laporan yang transparan kepada pemangku kepentingan. Hasil audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik menjadi dasar bagi investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan bisnis. Laporan yang transparan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan dan pasar keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan tata kelola perusahaan. Nah, akuntan publik dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta membantu dalam implementasi praktik tata kelola yang baik. Hubungan antara etika, tanggung jawab, dan kepercayaan publik. Kode etik profesi akuntansi publik mengatur etika akuntan publik, yaitu bagaimana seharusnya akuntan publik menjalankan pekerjaannya secara profesional. Akuntan publik harus menjunjung tinggi semua prinsip dasar etika dan kepatuhan dengan cara mematuhi kode etik, sehingga akuntan publik dapat mempertanggungjawabkan perilakunya guna kepentingan publik. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, akuntan publik wajib menaati 5 prinsip etika, antara lain: yang pertama, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional; yang ketiga, integritas; dan yang keempat, perilaku profesional; dan kelima, kerahasiaan. Menjaga rahasia yang didapatkan dari hubungan profesional dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak luar atau pihak ketiga, dan tidak memakai informasi tersebut untuk kepentingan siapapun. Tanggung jawab akuntan publik. Profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat. Terdapat 3 tanggung jawab akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu tanggung jawab moral. Akuntan publik memiliki tanggung jawab moral, yaitu memberikan informasi secara lengkap dan jujur mengenai perusahaan yang diaudit,
kepada pihak yang berwenang atas informasi tersebut, walaupun tidak ada saksi terhadap tindakannya. Lalu, mengambil keputusan yang bijaksana dan objektif dengan kemahiran profesionalnya. Nah, tanggung jawab yang kedua yaitu profesional. Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab profesional terhadap asosiasi profesi yang mewadahinya. Yang ketiga, tanggung jawab hukum. Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab di luar batas standar profesinya, yaitu tanggung jawab terkait dengan hukum yang berlaku. Standar profesi akuntan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Auditing Seksi 110 mengatur tentang tanggung jawab dan fungsi auditor terhadap auditor independen. Pada paragraf 2, standar tersebut antara lain dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Kepercayaan publik. Kepercayaan publik merujuk pada keyakinan masyarakat terhadap keandalan, integritas, dan kemampuan suatu individu, organisasi, atau sistem dalam konteks organisasi atau profesi. Kepercayaan publik adalah aset yang tidak tampak tetapi mempengaruhi legitimasi dan keberlangsungan operasional suatu entitas. Kepercayaan publik melibatkan elemen-elemen seperti transparansi, kejujuran, dan konsistensi dalam memenuhi harapan masyarakat. Dalam sektor keuangan, kepercayaan publik terhadap laporan keuangan menjadi faktor utama bagi kesuksesan pasar modal dan tata kelola perusahaan. Laporan keuangan yang jelas, tepat, dan sesuai standar akuntansi mendukung pengambilan keputusan yang rasional investor dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, jadi etika, tanggung jawab, dan kepercayaan publik memiliki hubungan erat dalam profesi akuntansi. Akuntan publik yang berpegang pada etika profesi akan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang mereka audit. Kepercayaan publik adalah aset utama profesi akuntansi, karena tanpa kepercayaan, laporan keuangan tidak akan memiliki nilai yang signifikan bagi para pemangku kepentingan. Oke, kita masuk ke pembahasannya selanjutnya, yaitu kasus pelanggaran akuntansi publik. Nah, etika dalam akuntansi ini sangat berperan penting untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas keuangan. Namun, Indonesia juga memiliki sejarah pelanggaran etika dalam dunia akuntansi yang tentunya ini akan berdampak bagi banyak pihak dan merugikan. Mari kita bahas beberapa kasus terkenal yang pernah terjadi. Nah, salah satu kasus pelanggaran etika yang sempat menghebohkan Indonesia adalah skandal PT Kimia Farma, tepatnya pada tahun 2002, di mana perusahaan farmasi milik negara ini kedapatan manipulasi laporan keuangannya dengan menggelembungkan keuntungan hingga 32,7 miliar rupiah. Nah, manipulasi ini menyebabkan kepercayaan investor runtuh dan berdampak besar pada harga saham perusahaan. Setelah kasus ini terungkap, sejumlah eksekutif perusahaan terpaksa menghadapi sanksi hukum dan pengawasan terhadap BUMN semakin diperketat. Kasus lain yang sempat mengguncang dunia bisnis di Indonesia yaitu tentang PT Garuda Indonesia, yang dimana tepatnya pada tahun 2018 perusahaan maskapai nasional ini melaporkan keuntungan sebesar 5 juta US dollar, padahal sebenarnya mengalami kerugian besar. Nah, setelah diaudit ulang, ditemukan bahwa perusahaan ini menggunakan trik akuntansi untuk menyembunyikan beban utang dan mengakui pendapatan yang belum benar-benar diterima. Akibatnya, direksi yang terlibat dikenakan sanksi administratif dan dipecat dari jabatannya. Nah, dari kasus-kasus ini dapat menunjukkan bahwa pelanggaran etika akuntansi ini masih bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena bisa jadi dari tekanan dari manajer atau pemegang saham. Nah, manajer itu seringkali menekan akuntan untuk memanipulasi laporan keuangannya agar lebih terlihat menguntungkan, sehingga membangun citra perusahaan itu lebih baik.
Lalu yang kedua itu tentang konflik kepentingan auditor independen yang memiliki hubungan dekat dengan klien, itu rentan kehilangan objektivitasnya. Lalu yang ketiga yaitu kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat. Nah, beberapa perusahaan ini memiliki sistem kontrol internal yang lemah sehingga memudahkan kecurangan. Lalu adanya insentif finansial. Nah, misalnya bonus berbasis kinerja dapat mendorong manajemen untuk melakukan kecurangan demi mencapai target. Nah, tentunya untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi di masa depan, ada beberapa langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh perusahaan dan akuntan, yaitu antaranya mematuhi standar akuntansi dan kode etik. Nah, tentunya akuntan harus berpegang pada standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu IAI. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan transparansi dan audit internal. Nah, perusahaan harus memiliki sistem audit yang ketat dan independen. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan teknologi dalam audit. Peran teknologi di sini seperti forensic accounting yang dapat membantu mendeteksi indikasi kecurangan. Lalu yang keempat yaitu membangun budaya etika di perusahaan. Nah, tentunya setiap karyawan ini harus memahami pentingnya integritas dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, kita bisa melihat bagaimana pelanggaran etika dalam akuntansi ini dapat merusak reputasi perusahaan, merugikan investor, bahkan berdampak pada perekonomian nasional. Nah, sebagai calon akuntan atau profesional keuangan, penting bagi kita untuk selalu memegang prinsip etika, menolak segala bentuk manipulasi, dan memastikan transparansi dalam setiap laporan keuangan. Dengan begitu, kita bisa membangun dunia bisnis yang lebih jujur dan terpercaya. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, akuntan profesional wajib mematuhi prinsip dasar etika sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, objektivitas. Tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik yang standar profesional yang berlaku. Yang keempat, kerahasiaan. Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi akuntan profesional atau pihak ketiga. Yang kelima, perilaku profesional. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Berikut ini adalah beberapa kode etik yang harus dipatuhi dan dimiliki oleh seorang akuntan publik profesional. Yang pertama, integritas. Integritas merupakan elemen fundamental dari profesi akuntansi. Integritas mengharuskan seorang akuntan publik untuk bersikap jujur, terus terang, dan terbuka dengan informasi keuangan klien. Seorang akuntan publik harus bisa membatasi diri agar tidak menggunakan informasi rahasia tersebut demi keuntungan pribadi dengan menipu atau memanipulasi secara sengaja. Namun lebih jauh daripada itu, integritas tidak hanya sekedar mengikuti aturan saja, tapi juga bertindak dengan cara yang konsisten berdasarkan landasan etika profesi yang berlaku. Yang kedua, objektivitas. Bersikap objektivitas berarti membuat laporan keuangan berdasarkan bukti yang akurat,
sesuai dengan penelitian dan fakta, bukannya hanya opini yang bersifat bias. Maksud dibalik prinsip ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan sehingga dapat diandalkan untuk mengevaluasi posisi keuangan dan arus kas sebuah bisnis. Dalam memenuhi prinsip ini, kantor akuntan publik juga biasanya akan membatasi layanan yang diberikan oleh seorang akuntan publik karena hal tersebut dapat membahayakan objektivitas mereka. Yang ketiga, kompeten. Kompetensi biasanya didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang akuntan publik. Seiring dengan perubahan teknologi, undang-undang, dan peraturan yang berlaku, seorang akuntan harus tetap up to date dan memiliki wawasan terkini mengenai praktik akuntansi terbaik. Dengan demikian, mereka dapat selalu memastikan bahwa setiap klien menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan terbaru. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan publik harus bisa menghormati kerahasiaan informasi keuangan yang dimiliki oleh klien mereka sebagai bentuk dari sikap yang profesional. Mereka juga tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat, kecuali jika ada hak atau kewajiban hukum yang mengharuskannya. Prinsip kerahasiaan ini membuat seorang akuntan publik lebih dapat diandalkan karena mampu menjaga informasi strategis yang penting agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Yang kelima, tanggung jawab profesi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, setiap anggota profesi wajib mengedepankan pertimbangan moral dan profesionalisme dalam setiap aktivitas. Mereka harus memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan mencerminkan integritas dan kejujuran. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan klien serta meningkatkan kualitas layanan profesional. Dengan berpegangan pada prinsip ini, anggota dapat memenuhi standar profesi yang diharapkan. Yang keenam, kepentingan publik. Setiap anggota profesi bertanggung jawab untuk melayani kepentingan publik secara optimal. Mereka harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan bertindak transparan, jujur, dan profesional. Kepentingan publik mencakup penghormatan terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat luas. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi yang dijalankan. Yang ketujuh, perilaku profesional. Anggota profesi diwajibkan untuk menunjukkan perilaku yang konsisten dengan reputasi baik profesi. Mereka harus menjaga etika kerja yang tinggi dan menghindari segala tindakan yang berpotensi merusak citra profesi. Perilaku profesional mencerminkan integritas pribadi dan kejujuran yang menjadi fondasi dalam membangun hubungan dengan klien maupun masyarakat. Yang kedelapan, standar teknis. Dalam menjalankan tugasnya, anggota profesi harus mematuhi standar teknis dan profesional yang relevan dengan bidang keahliannya. Layanan yang diberikan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan memperhatikan integritas serta objektivitas. Peran teknologi dalam meningkatkan kepatuhan etika akuntan publik. Era digital merupakan paradigma baru dalam dunia akuntansi. Kemajuan teknologi dan berbagai produk digital sangat membantu dalam memantau dan mendukung tugas penting akuntan dalam proses akuntansi yang penting bagi perusahaan. Teknologi hadir sebagai solusi yang membantu akuntan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam proses akuntansi dan pengauditan. Dengan adanya inovasi seperti kecerdasan buatan atau AI, big data, blockchain, dan software akuntansi otomatis, akuntan publik dapat lebih mudah mematuhi standar etika, mencegah kecurangan, serta menjaga kepercayaan publik. Lalu,
Bagaimana sebenarnya teknologi berperan dalam meningkatkan kepatuhan etika akuntan publik? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan akurasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi seperti software akuntansi dan AI, memungkinkan otomatisasi proses akuntansi, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang membantu akuntan publik menjaga integritas dan akurasi laporan keuangan, juga meningkatkan efisiensi kerja. Hal ini merupakan bagian penting dari etika profesional. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Dengan menguasai teknologi, dapat membuat seorang akuntan lebih terampil, efisien, dan profesional, sehingga akuntan dapat bekerja lebih efisiensi dan tetap mematuhi standar etika profesi, sehingga kualitas laporan keuangan dan layanan yang diberikan semakin baik. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Teknologi seperti blockchain dan sistem digital membantu pencatatan transaksi yang lebih aman dan transparan sehingga dapat membantu akuntan menjaga integritas dalam pekerjaannya. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan big data atau AI, akuntan bisa menemukan pola keuangan, memprediksi risiko, dan memberikan saran yang lebih tepat kepada klien atau perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Yang kelima, mencegah kecurangan. Teknologi digital membantu akuntan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan dengan memperkuat sistem pengawasan internal. Misalnya, software audit otomatis dan AI dapat menganalisis transaksi keuangan secara real-time untuk menemukan pola yang mencurigakan. Etika profesi dalam akuntansi publik merupakan pilar utama dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetisi profesional, dan perilaku profesional, akuntan publik diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab yang tinggi. Kode etik yang jelas berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa setiap tindakan akuntan berada dalam batasan etika yang telah ditetapkan. Teknologi memegang peran penting dalam mendukung akuntan publik agar lebih mematuhi standar etika. Teknologi audit otomatis, sistem pelaporan keuangan digital, dan alat pengawasan berbasis data memungkinkan proses yang lebih transparan, akurat, dan efisien sehingga mengurangi risiko pelanggaran etika. Dengan penerapan teknologi ini, akuntan publik tidak hanya menjaga profesionalisme mereka, tetapi juga membantu memperkuat fondasi kepercayaan antara profesi akuntan dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan etika yang konsisten ditambah dengan pemanfaatan teknologi yang inovatif menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan kehormatan profesi akuntansi publik.